rame, tapi karena nggak ada yang jawab tadi, saya panggilnya secara acak ya, gitu. Oke, Revi, kita akan buktikan bahwa PX itu adalah ideal maksimal jika dan hanya jika PX tak tereduksi di FX ya. Seperti itu. Sekarang kalau arah kanan berarti bunyinya seperti apa, Revi? Arah kanan teorema ini. Kalau arah kanan berarti jika Kenapa? oh, Gimana? Maaf. kalau arah kanan berarti jika ideal PX yang dibangun oleh PX adalah ideal maksimal, maka polinom PX itu tak tereduksi di FX. Oke, betul. Akan dibuktikan bahwa jika kurung panah PX itu adalah ideal maksimal, maka PX tak tereduksi di FX ya. Reduksi, atau tak tereduksi saja. Nah, untuk arah ini, kamu harus membuktikan menggunakan kontraposisi. Kontraposisinya bagaimana berarti? Kalau kontraposisinya berarti jika PX itu tereduksi, maka eh, kurung PX itu bukan ideal maksimal dari PX. Oke, betul ya. Jadi, misalkan PX itu tereduksi ya. Apa artinya kalau tereduksi? Kalau tereduksi berarti dia punya apa ya, kayak faktor-faktor di FX gitu, Pak. Betul, dia punya faktor-faktor ya. Berarti maka kita dapat tulis, ini sebenarnya susah, tapi kemarin yang kelas B sudah melakukan, jadi supaya adil kelas A juga melakukan ya. Nah, tadi Revi idenya benar. PX berarti punya faktor kan? Berarti kita bisa tuliskan PX seperti apa berarti? Mungkin perkalian dari dua faktor yang ada di FX, misal seperti AX dikali BX mungkin. Oke, boleh. PX sama dengan AX kali BX dengan A sama B-nya gimana syaratnya? Kalau nama A sama B-nya? A sama B-nya itu ada di FX. Tidak hanya itu. Ada lagi Oh, syaratnya. A- Kalau bisa AX dan dapatkan tadi. BX-nya itu tidak sama dengan nol ya, Pak? Kurang tepat. Benar sih, nggak sama dengan nol, tapi lebih kuat dari itu syaratnya. Tidak hanya tidak sama dengan nol. Derajatnya positif, Pak. Ah, betul, Zidan. Berderajat positif ya. Karena kalau derajatnya nggak positif, nanti polinomnya cuma angka kan? Atau nol kan ya. Kalau dikali cuma angka mah nggak ada artinya ya kalau polinom ya. Nggak tambah kecil ya. Nggak tereduksi ya. Seperti itu. Saya dipahami, Revi ya? A sama B-nya berderajat positif ya. Iya, Pak, bisa Gitu. paham. Oke, berarti kan PX-nya dapat dituliskan seperti itu. Nah, sekarang dari poin satu, tentukan ideal sejati yang memuat ideal PX. Nah, saya kasih clue. Sehingga, berarti kalau ini sama dengan apa coba? P kurung panah X-nya berarti sama dengan apa? Sama dengan apa? Kan PX-nya udah kamu pecah. Berarti jadi apa panah PX-nya? Hmm, Itu di atasnya kamu kan udah mecahin PX-nya. Berarti kurung panah PX jadi apa oh, nih berarti? kurung panah AX kali BX. Iya, kurung panah AX kali BX. Nah, di sini saya akan bantu cara menulisnya. Betulkah ini isinya berarti semua kelipatan AX dan BX kan? Bisa saya tulis sebagai FX kali AX kali BX. Betul? Iya, Pak, betul. Iya, BX dengan FX-nya ada di F besar X. Betul? Betul, Pak. Nah, tetapi kan tadi kan A sama B-nya berderajat positif ya. Perhatikan, perhatikan ideal BX. Di sini saya agak bantu dikit. Jadi gini, Revi, kamu kan membuktikan bahwa ini idealnya tidak maksimal kan ya? Kalau idealnya tidak maksimal berarti apa artinya? Berarti ideal itu termuat dalam suatu ideal lain.
Iya, termuat dalam ideal lain yang tidak sama dengan itu kan, tidak sama dengan dirinya sendiri dan tidak sama dengan Nol. fx ya kan ya, Iya. gitu. Nah, sekarang perhatikan ideal bx, ya. Kalau bx itu berarti isinya apa? Kalau BX berarti kelipatan dari BX itu sendiri. BX kali FX. Iya, betul. Berarti gx kali bx ya. Iya benar ya, gx kali bx kan ya. Dengan gx-nya itu elemen dari fx. Nah, sebenarnya di sini saya ada plot hole nih, saya lupa menjelaskan sesuatu. Jadi saya hanya akan jelaskan versi singkatnya saja ya. Nah, sekarang saya tanya, Revi, apakah polinom kelipatan A kali B merupakan polinom kelipatan B juga? Menurut saya bukan. Oh enggak ya. Bilangan kelipatan 6 itu habis dibagi 2 juga nggak? Habis dibagi 3 juga nggak? Iya, Iya, iya. Harusnya iya kan? Nah, berarti kalau ada polinom habis dibagi AX kali BX, harusnya habis dibagi BX juga kan? Oh, iya, Pak. iya, Pak. Berarti si PX panah ini termuat dong di BX, karena setiap elemen panah PX adalah elemen panah BX ya kan? Hmm, iya, betul. Seperti itu ya. Nah, oke. Perhatikan ideal ini ya. Karena kita punya bahwa panah BX itu memuat memuat ideal PX ya, berarti ya sudah selesai kan arah ini kan? Maka terbukti bahwa apa berarti? Bahwa PX itu bukan ideal maksimal. Iya, terbukti bahwa PX bukan ideal maksimal. Ya, masih ideal kok, tapi tidak maksimal ya. Oke, berarti yang arah kanan selesai ya, gampang ya. Oke, sekarang yang arah kiri. Soalnya kalau di buku ini buktinya agak lebih panjang. Kayaknya saya baru sadar bahwa saya lupa keterangan. Tapi kita revisi di waktu mendatang saja. Nah, sekarang kita akan buktikan yang arah kirinya ya. Ini lebih susah dan lebih panjang. Nah, sekarang berarti akan dibuktikan bahwa arah kirinya seperti apa berarti? Jika PX tidak tereduksi di FX, maka Mhm. maka kurung PX itu adalah ideal dari yang dibangun oleh polinom PX. Kurang lengkap, kurang selesai bacanya. Memang iya dibangun PX, tapi gimana sifatnya? Ideal Ideal maksimal, maksimal. Pak. Nah, ideal maksimal ya. Maka PX ini adalah ideal maksimal. Nah, kalau yang arah kirinya kita buktikan dengan bukti langsung ya. Jadi kita misalkan PX itu tak tereduksi ya. Itu saya udah kasih clue di situ ya. Misalkan PX itu tak tereduksi di Fx, F besar X ya. F besar X. Dan M besar sama dengan kurung panah PX. Seperti ini ya. Jadi M itu adalah ideal kelipatan ini ya. Kita akan buktikan bahwa M itu ideal maksimal berarti ya. Akan dibuktikan bahwa M adalah ideal maksimal. Yaitu jika N adalah ideal di F besar X. Nanti kalian harus tahu ya, cara membuktikan ideal maksimal kayak gini kan ya. Kalau dia adalah ideal yang memuat M, haruslah yang memuat itu sama dengan M sendiri atau sama dengan seluruh fx ya. Itu ideal maksimal. Jika N adalah ideal di fx, sehingga M itu termuat di N, maka N sama dengan M atau N sama dengan F besar X ya. Seperti itu. Nah, sekarang karena fx itu adalah daerah ideal utama, nah masih ingat nggak nih, Revi, Zidan, atau yang lain? Karena fx adalah daerah ideal utama, maka kita dapat tulis, bisa ditulis seperti apa coba? Bentar ya, kebetulan saya buka buku Herstein juga. Nah,
Coba. Di situ ada di tulisannya di buku. Berarti kita bisa tuliskan, mohon maaf. Tadi apa tadi? Kita dapat tulis N tadi ya. N sama dengan, oke. Kok ini notasinya aneh? Oh iya benar-benar benar. Benar. Maka apa? Kita bisa tuliskan N seperti apa berarti? Silahkan dilihat di buku Hairstand ini. Ideal yang dibangun oleh fx, Pak. Oke. Karena kan gini. Kan F besar X itu kan daerah ideal utama ya. Jadi semua bentuk idealnya adalah bentuk panah kurung dari kelipatan sesuatu kan, kelipatan suatu polinom kan ya. Jadi kita bisa tuliskan N itu sama dengan polinom yang dibangun oleh suatu ideal yang dibangun oleh suatu polinom fx kan ya. Karena F besar X itu daerah ideal utama ya. Oke. Jadi kita bisa tulis N sama dengan kurung panah fx untuk suatu Fx. polinom f kecil x elemen f besar x ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian ini kan aja ya semakin naik ya. Oke, yang nomor 3 sudah beres. Sekarang yang keempat. Kemudian karena M itu subset dari N, maka berarti PX itu PX-nya masuk di N kan ya? Ya enggak? Kan tadi kan wait. Bener-bener. Oh gini, mungkin supaya jelas. Karena M itu tadi sama dengan PX, maka berarti PX sendiri masuk di M, betul nggak? Iya, Pak. Masuk kan? PX-nya sendiri masuk di M. Nah, sekarang karena M-nya itu subset dari N, berarti PX-nya masuk di N juga dong. Elemen N juga kan? Betul nggak? Betul, Pak. Oke, saya repeat ya satu persatu ya. Kan M sama dengan P panah X. Berarti PX-nya PX-nya sendiri masuk di M dong. Sekarang karena M-nya itu subset dari N ya. Nih, kita udah sepakat M subset dari N. Berarti PX-nya subset masuk di N ya. Gitu. Jadi gitu ya tantangan dari teorema ini tantangan dari bukti teorema ini adalah kita menggunakan banyak informasi yang sudah kita ketahui di atas. Kalau kalian pusing jangan khawatir, nanti saya akan kasih ingatkan kembali, saya coret-coret lagi supaya kalian tahu ya gimana tadi. Oke. Jadi PX itu adalah elemen dari N besar ya. Berarti sehingga kita dapat tulis PX sama dengan apa? Coba. Nah, sebelum saya kasih clue-nya, coba lihat lagi. N kan tadi kan bentuknya sama dengan kurung panah fx, ya. Nah, karena px-nya itu elemen dari N, berarti kita bisa tulis px sebagai apa berarti? Seperti apa bentuk px? Ada yang tahu? Di sini kalian harus paham ya makna dari kurung panah ya. Coba kita lihat. Ini tadi ideal yang saya lingkarin biru ini himpunan apa sih? Isinya apa? Kelipatan dari fx, Pak. Nah, himpunan semua kelipatan dari fx kan? Iya, Nah, itu udah betul tuh. Nah, sekarang px-nya adalah di N. elemen di N. Kalau begitu px bisa dituliskan sebagai apa dong? Sebagai kelipatan yang ada di kelipatan fx. Betul, kelipatan fx. Kelipatan fx nulisnya gimana bentuknya? Mungkin fx dikali ax mungkin. Betul, ax dikali fx kan ya? Betul, kalau di buku juga benar ya. Px sama dengan ax kali fx kan ya? Seperti itu. Untuk suatu ax, untuk suatu ax elemen f besar x kan ya? Gitu. Ya. Nah, tetapi karena PX itu tidak tereduksi, maka apa akibatnya coba? Coba ya saya hapus satu-satu. Saya akan bacakan kalian lagi bukunya, ya. Jadi gini, kalian berhasil menuliskan sebagai PX sama dengan AX dikali FX, ya.
Tapi PX-nya itu tak tereduksi. Berarti apa akibatnya? Akibatnya si PX itu bukan perkalian antar dua polinom yang memiliki derajat lebih dari nol. Nah, oke. Nah, sebenarnya bahasanya bisa lebih dirapikan lagi. Takutnya agak salah ya. Tadi kan kamu bilang pertama bukan perkalian ya. Nah, perlu dicatat ya. Dia PX-nya tuh tetap merupakan perkalian kok. Nah, tapi yang poin belakangnya Revi bilang itu benar tadi ya. Derajatnya tidak bisa positif kan? Mau nggak saya ganti konteksnya? Misalkan P sama dengan A dikali B, tapi P-nya prima. Berarti apa akibatnya? Maaf Pak, Satu, coba boleh. satu Kenapa? derajat dari A atau B harus sama dengan nol, Pak. Masa nol? Bilangan prima. Bukan nol. Salah satu dari A dan B harus sama dengan berapa sih, Dan? Satu atau diri Oh, sendiri. oh, sama dengan satu Nah, atau satu dirinya kan. sendiri, A Pak. sama dengan satu atau B sama dengan satu ya. Nih, kalau kalian kesulitan membuktikan teorema ini, saya kasih analogi teori bilangan. Jadi kalau P itu sama dengan A dikali B, tapi P-nya itu prima, yang berakibat P itu tidak tereduksi, berarti A-nya satu atau B-nya satu kan? Nah, sekarang di sini ada polinom PX, tapi PX-nya tak tereduksi. Berarti apa akibatnya? Derajat, iya Pak, tadi saya kira itu udah ngomongin fungsi. Berarti kalau itu derajat si fungsi, kok fungsi apa namanya? Si Polinom. polinom. Nah ya, polinom PX-nya itu harus kan sama dengan polinom A dikali polinom B. Nah, derajat dari polinom salah satu derajat polinom A atau B itu harus sama dengan nol biar dia konstanta jadi salah satunya. Oke, betul. Nah, itu yang saya tunggu ya. Jadi AX sama FX-nya salah satunya harus berderajat nol kan ya? Kalau berderajat nol berarti bentuknya seperti apa polinomnya? Konstanta, Pak. Konstan, Pak. Cuma bilangan atau konstanta. Berarti A itu konstanta atau F itu konstanta berarti kan ya? Iya Pak, Bisa dipahami bisa ya? Pak. Oke. Karena PX tak tereduksi, maka haruslah AX itu konstanta atau fx itu konstanta ya. Nggak konstanta nih, konstan ya. Konstan. Oke. Nah, sekarang kita punya dua kasus. Kan A atau F yang konstan kan ya. Nah, di situ saya sudah kasih clue. Kalau A-nya yang konstan, nanti N-nya sama dengan M. Kalau F-nya yang konstan, nanti N-nya sama dengan fx. Berarti membuktikan bahwa dia ideal maksimal kan ya. Gitu. Ya. Oke. Sip. Coba, jika AX itu konstan, berarti jika AX itu konstan, saya juga agak lupa ya, tapi kita lihat sambil di buku. Coba, kalau AX-nya konstan, apa yang terjadi? Gampang kok, tinggal baca doang. Ini saya kasih clue. Kalian tinggal baca teoremanya segini lagi nih. Karena kan udah start masuk kasus kan di sini nih. Tuh, kalau A-nya konstan, apa yang terjadi? Boleh sambil dibaca bukunya. Hanya elemen F besar, Bang. A-nya elemen. Nah, hati-hati bacanya Rahman. Jadi sebelum A-nya elemen F besar, itu ada apa, Rahman? Ini tulisannya agak mengecoh soalnya. Coba, kamu kan baca A elemen F. Sebelum A elemen F apa, Rahman? Tepat sebelumnya? A-nya konstan atau Fx-nya konstan. Bukan, masih di kotak merah. Oh, di kotak Ini merah. ya, nih. Oh, AX. Ini dulu ya. AX-nya sama dengan A. Jadi AX-nya itu sebuah polinom konstan. Kita kasih nama A. Nah ini hati-hati ya. AX itu polinom. A ini meskipun pakai huruf yang sama, ini dia udah beda konteks ya. Jadi pokoknya AX-nya itu sebuah bilangan. Mungkin kalau kalian tidak mau terkecoh, saya akan pakai huruf lain saja ya. Bolehkah saya tulis seperti ini?
Jika AX itu konstan, yaitu AX itu sama dengan C, ya. AX sama dengan C-nya itu elemen F, maka, maka tadi kita diminta, apa tadi? Coba lihat di buku lagi. Apa akibatnya? PX-nya itu sama dengan C dikali FX. Oke. Lebih lanjut, apa akibatnya? Akibatnya FX itu sama dengan C inverse dikali PX. Oke, C inverse kali F inverse ya. Oke. Nah, cuma saya di sini agak bingung ya. Ini ada plot hole-nya juga. Kan gini, dia membuktikan bahwa fx itu elemen M. Masalahnya kalau kayak gini, F-nya harus diambil sembarang kan ya. Masalahnya di sini F-nya dia pilih ya. Kan sum ya, bukan any ya. Nah, di sini nih ada plot hole lagi yang saya harus cari ya. Tapi ya udah, intinya setiap buku termasuk modul saya tuh Hairstand pasti ada kebingungan atau kekurangannya. Yang penting kalian nangkap dulu arah pembuktiannya ya. Intinya, PX itu nanti sama dengan C kali FX kan ya. Sehingga berarti fx itu sama dengan C inverse kali px ya. Ingat, ini di lapangan soalnya. Kalau di lapangan setiap elemen punya inverse ya. Jadi C elemen F itu punya inverse C inverse ya di F. Gitu. Akibatnya, nah kan ini fx-nya berarti kelipatan px ya kan? Coba kita lihat. Kan fx-nya kan kelipatan px. Ya, berarti fx itu elemen dari ini dong. Elemen dari semua polinom kelipatan px, betul? Kayak gini? Iya, Pak, betul. Nah, kurung px ini sama dengan apa tadi? M. Iya. Nah, karena fx-nya diambil dari n, ya, fx tadi kan, f kecil x kan diambilnya dari, wait, oh iya benar, karena f kecil x-nya diambil dari n, ya, berarti, ya, berarti ya, nah di sini saya bingungnya ya. Pokoknya karena dia sama dengan elemen dari M, ini membuktikan bahwa semua elemen N itu adalah sebuah elemen di M. Jadi N itu subset dari M kan? Sehingga menggabungkan dengan fakta bahwa tadi dari awal kita bilang bahwa M itu subset dari N ya. Nih, kita udah bilang dari awal. Dengan fakta bahwa M itu subset dari N, diperoleh bahwa N sama dengan M ya. Seperti itu. Ini kasus yang pertama. Sekarang kita ke kasus yang kedua. Ya. Kasus yang kedua, ntar saya hapus dulu. Ini saya crop dulu. Ntar. Buktikan bahwa jika fx yang konstan, maka n itu sama dengan fx. Ya, gimana? Nah, ini agak lebih panjang, tapi sama aja. Dan prinsipnya nggak terlalu sulit kok. Coba dibaca, silahkan. Kalau fx-nya yang konstan, apa yang terjadi? Nih, mulai dari on the other hand. Tuh, saya batasi. Silahkan dibaca. Kalau fx-nya konstan, apa yang terjadi? Silahkan dibaca. Kalau fx-nya konstan, maka, Maka dia punya inverse di oke. Karena dia, ini kan, dia elemen lapangan kan? Seperti itu ya. Nah, karena tadi fx-nya itu ideal, hmm, karena fx itu elemen ideal yang dibangun oleh fx. Nah, di sini mungkin agak membingungkan ya karena dia ngomongnya agak cepat. Nah, sekarang gini saya ngomongnya. Jika saya copy aja ya. Jika bx itu konstan, yaitu misalkan bx-nya sama dengan d ya, elemen f, maka inverse-nya juga ada di f kan ya, berarti d inverse sorry. D inverse itu elemen F juga kan? Sehingga kita punya bahwa
Nah, supaya kalian nggak bingung, sesuai sifat ideal ya. Supaya kalian sadar bahwa ini tuh pakai sifat ideal. Gini, tadi kan ini ya, ini ada BX. Berarti saya boleh nggak tulis seperti ini? D inverse dikali BX. D inverse dikali BX. Ini polinom kelipatan BX bukan? Iya, Pak, kelipatan BX. Kelipatan BX kan? Ini kan kelipatan BX. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Kok BX sih? Fx-nya yang konstan ya, Fx-nya maaf. Fx-nya sama dengan B lah ya, boleh ya? Maaf, maaf, biar nggak bingung. Ya, jadi B inverse dikali Fx. Maksudnya nggak usah dipakai variabel lain. Ini kelipatan dari Fx kan, Revi ya? Iya, Pak, Oke. Tadi himpunan kelipatan Fx sama dengan siapa ya? sama dengan Coba N. lihat di soal. Sama dengan N, Pak. Sama dengan N kan? Ya. Jadi ini elemen dari N kan ya? Yaitu, jadi kan gini, B inverse Fx itu kan elemen dari N ya. Nah, tapi Fx itu kan, apa namanya? Fx itu kan elemen dari ini, apa namanya? Fx itu kan bukan elemen dari Fx-nya tadi kan sama dengan B kan ya. Berarti B inverse kali B ada di N kan ya? B inverse kali B jadi apa B inverse kali B? Satu, Pak. Satu masuk di ideal Iya, kan? Masih ingat nggak apa yang terjadi kalau satu masuk di ideal? Apa coba akibatnya? Kalau satu masuk di ideal itu apa yang terjadi? Oke, kalau kalian lupa, saya tulis saja. Untuk setiap f kecil x, atau h kecil x saja deh karena f-nya udah dipakai ya. Untuk setiap h kecil x elemen dari f besar x, berlaku hx kali satu ada di mana berarti? Hx dikali satu sama dengan apa? sama dengan HX. Iya, sama dengan hx ini ada di mana? Elemen mana? Ada di FX, Saya Pak. kasih clue lagi ya. Enggak, enggak cuma itu. Ada di ideal. Hx, iya ada di ideal juga kan. Satu tadi elemen mana tadi satunya? Elemen N. Masuk N kan? Nah, berarti karena satunya ada di ideal N, berarti untuk semua polinom Hx di luar ya, di elemen F besar X, berarti Hx ini elemen mana berarti? Masuk di? Di N, Pak. Masuk di N kan ya? Berarti ibaratnya sebuah polinom masuk di N kan? Ya udah dong. Berarti N-nya sama dengan semua kan? Sama dengan Fx berarti kan ya? Seperti itu. Ya, udah. Terbukti bahwa polinom siapa yang mau dibuktikan tadi Px ya? Terbukti bahwa polinom panah Px ini adalah ideal maksimal di f besar x ya. Seperti itu. Kedua arah teorema ini membuktikan kedua arah bukti ini membuktikan teorema tersebut. Ya, gimana pembuktiannya? Seru? Sulit? Bisa dipahami minimal? Saya mau tahu nih kesan-pesan kalian membuktikan teorema ini seperti apa. Seru nggak teoremanya? Kayaknya nggak ada yang bisa jawab. Bahkan yang ditanya seru aja ya. Saya nggak tahu apakah kalian terlalu terintimidasi atau gimana. Gimana nih teoremanya? Saya lihat ada yang buka mic tapi nggak kedengeran suaranya. Ya udah, kita lanjut aja ya. Mudah-mudahan tadi minimal bisa jadi pengalaman ya. Oke, sekarang mudah-mudahan semuanya bisa kembali aktif ya, karena kita akan memasuki subbab paling-paling terakhir sekali di
aljabar abstrak, yaitu akar-akar polinom. Nanti ada pembuktian juga, tapi pembuktiannya jauh lebih gampang daripada yang tadi ya. Sekarang kita ke akar-akar polinom. Nah, berarti tadi yang sudah jawab siapa? Yusuf, Rahman, Zidan, terus Revi ya. Berarti nanti saya akan kasih soal, tapi kalian nggak boleh jawab lagi ya. Karena soalnya ngitung. Yang membuktikan sudah cukup mereka kalian. Tapi kalian kalau mau bantu teman-teman kalian boleh banget ya. Oke, sebagai materi terakhir, paling-paling terakhir banget dari pembelajaran aljabar abstrak, kita akan membahas konsep akar-akar yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian persamaan polinom dan juga mempermudah konsep reduksi polinom. Saya mau ngecek lagi, Yusuf, kemarin yang ngerjain apa membuktikan polinom tak tereduksi, mencari polinom tak tereduksi, kamu kemarin ya di papan ya, yang sampai bikin tabel ya. Iya, Pak. Nah, kamu ngerasain nggak kemarin susahnya membuktikan polinom tereduksi atau tidak? Eh, Rumit nggak kira-kira kemarin? Gimana? lumayan sih. Lumayan ya, lumayan rumit ya. Nah, jadi dengan konsep akar-akar ini kita akan belajar bagaimana membuktikan polinom itu tereduksi atau tak tereduksi dengan cara yang lebih mudah ya. Seperti itu. Nah, ini perasaan, oh alah, saya tuh udah perbaikin ininya, tapi belum ke save ke sini ya. Soalnya masih ada salah tulis. Bentar ya, saya mau perbaiki dulu modul saya. Nanti saya akan share ke kalian lagi ya. Saya bingung soalnya udah saya perbaiki kok masih salah ya. Tar. Jadi kalau kalian lihat, ya saya sambil bacain saja ya. Jadi polinom itu dia merupakan akar-akar apabila menyebabkan nilai polinomnya 0 ya. Jadi seperti solusi dari persamaan kuadrat dan sebagainya ya. Maaf. Wah ini fatal sih. Saya udah save, tapi kok PDF-nya nggak ini ya. Ntar, saya ini dulu. Punten. Ya, tahan dulu. Oke, ini agak nunggu lama. Ya udah. Intinya akar-akar itu sambil saya cerita dulu ya, sambil nunggu dokumennya siap. Akar-akar itu digunakan untuk mengecek polinom itu tereduksi atau tidak. Ya, maaf ya masih loading karena ininya di agak lama. Oke. Kalau enggak harusnya tadi saya share lagi dulu kali ya di grup ya. Bentar. Kalau gitu saya buka di grup lagi. Saya akan share ke kalian ya yang versinya sudah diperbaiki ya. Nanti silakan pada langsung buka download ulang modulnya ya. Maaf ya. Saya kadang-kadang edit di Word tapi saya lupa ini apa namanya? Saya lupa apa namanya ngedit ulang. Maksudnya lupa di save di power di itunya di PDF-nya. Makanya jadi ini ya. Oke. Mudah-mudahan setelah ini saya bisa share. Oke. Silakan dicek sudah masuk di WA. Ntar baru banget ke send. Sudah masuk di WA? Sudah, Pak. Oke, silahkan di-download ya. Itu versi yang sudah diperbaiki, ya. Oke, maaf. Oke, kita lanjut lagi tadi ke halaman 80. Ini ya, sip. Halaman 92, maaf ya. Oke. Jadi misalkan fx itu ini juga salah lagi ya, elemen dari f besar x ya. Ternyata revisi modul tuh nggak mudah ya. Adalah sebuah polinom atas lapangan F dan L adalah perluasan. Nah, kenapa perlu pakai perluasan? Karena kadang-kadang akar-akarnya tidak ditemukan di domain yang sama. Nanti kalian akan lihat ya contohnya ya. Nah, lapangan perluasan itu kebalikannya dari sub ya. Kalian kalau punya gelanggang, kalian punya sub gelanggang kan? Kalau punya lapangan, kalian punya sub lapangan kan? Kalau sub itu berarti subset kan? Lebih sedikit isinya kan? Sekarang kalau lapangan perluasan itu kebalik. Jadi kalau F itu lapangannya dan L itu perluasannya, berarti L itu memuat F ya. Justru F-nya yang merupakan subset dari L ya. Nah, sebuah elemen A di L itu disebut sebagai akar-akar jika memenuhi FA sama dengan 0 ya. Saya ngomongnya satu saja ya, akar ya. Karena apa namanya? Saya hanya ngomong akar
karena itu hanya ada satu. Kalau banyak berarti akar-akar ya. Atau mungkin sekalian saya ngajar dari sini aja kali ya, barangkali ada yang salah tulis lagi ya. Ya udah deh, saya buka versi Word-nya aja. Nanti saya share lagi yang sudah udah bener-bener direvisi lagi ya. Oke, di sini kenapa kita perlu perluasan? Kita perlu perluasan karena akar-akar polinom itu mungkin muncul di perluasan itu ya. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya. Kalian punya polinom 6x kuadrat ditambah 5x ditambah 1. Itu kan koefisiennya bilangan bulat semua kan? Sekarang ada yang tahu nggak akar-akarnya berapa aja? Berapa akar-akar dari polinom ini? Akar-akar dari 6x kuadrat ditambah 5x tambah 1. Satu orang? X plus 1 tambah bentar 6x plus kayaknya nggak Pak. Nggak bisa. 6x plus 1 sama 6x plus 5 berarti akarnya X sama dengan min 1/6 terus habis itu X sama dengan min 5/6. Salah, Kaila. Kamu ngefaktorinya kayak gini ya? Iya Kalau kayak gitu nanti jadi 36x kuadrat dong kan ya? Nah, iya kurang oh tepat. soalnya nggak bisa dibagi ya Pak dia Pak. Bisa, Saya bisa kalau dulu dibagi. di Cuma kamu SMP pilih dibagi pembaginya gitu. salah, Kaila. Coba, saya kasih ide. Belakangnya berapa itu, Kaila? Di S1 kan kalau saya dulu pakai C besar gitu Pak jadi 6-nya kali 1 6 terus kalau dikali 6 ditambah 5. Oh, oke, oke. Bisa, bisa. Hasil kalinya 6, jumlahnya 5 kan? Iya. Berapa sama Oh, berapa? 3 sama 2. Saya Nah, maju. Enam Berarti x nanti... Mm-mm, lanjut, 6x lanjut. plus 3, 6x plus 3, Mhm. terus 6x plus 2. Tapi nggak ada yang habis juga, Pak. Kamu lupa satu lagi, Kaila. Dibagi 6 ya. Dibagi 6, iya. Ini kalau Jadinya disederhanakan jadi apa? x plus 3/6 sama, Jangan kayak gitu. Kalian lihat nggak? Sebelah kiri kan kelipatan 3, sebelah kanan kelipatan 2. iya. Berarti pembagi 6-nya kamu bagi 2 nih. Yang kiri dibagi 3, yang kanan dibagi 2. Oh, Jadi apa coba? jadi x. Berarti 6-nya, Tidak ada X. 6-nya habis kan, Pak? Enggak, 6-nya nggak ada yang habis. 2x. Oh, Jadi 2x iya. plus 1 dan 3x plus 1. Oh iya, oh iya dibagi 3. Iya, 2x plus 1. betul. 2X plus 1 dan 3X plus 1 kan? Iya. Akar-akarnya berapa berarti? X sama dengan min sepertiga. Min setengah sama X sama Iya, dengan min sepertiga. Iya, minus setengah dan minus sepertiga kan ya? Oke, bagus ya. Masih diingat ya materi-materi pelajaran SMA-nya ya. Jadi, kalian bisa lihat ya, meskipun polinom 6x kuadrat ditambah 5x ditambah 1 itu berkoefisien bilangan bulat, akar-akarnya bukan bilangan bulat kan? Bilangan rasional kan? Minus setengah sama min sepertiga kan ya? Gitu. Nah, itu tadi contoh yang paling susah ya, yang ngitungnya susah ya. Sekarang coba yang kedua. X kuadrat dikurang 2. Ini kan bilangan rasional ya koefisiennya ya. Akar-akarnya berapa coba? X kuadrat dikurang 2 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa coba? Plus minus akar 2 bukan, Pak? Betul, Pori. Plus minus akar 2 kan? Dan itu bukan bilangan rasional kan? Ya. Akar-akarnya bilangan real kan? Bukan rasional tapi ya. Jadi koefisiennya bilangan rasional tapi akar-akarnya bilangan real ya. Gitu. Nah, yang lebih seru lagi, coba kalian lihat ini. Polinom, oh maaf, halaman berikutnya. Oke, polinom X kuadrat tambah 1, polinom paling terkenal. Coba, X kuadrat tambah 1 itu kan polinomnya bilangan real kan ya? Akar-akarnya berapa coba? Plus minus I, Pak. Plus minus I. Varkom ya, plus minus I ya. X-nya sama dengan I atau X-nya sama dengan negatif dari I ya. Plus I atau minus I ya. Jadi meskipun koefisiennya bilangan real, akar-akarnya ada pada bilangan kompleks ya. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Paham kenapa kita mau menggunakan perluasan ya? Paham, Pak. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi akar-akarnya tuh berada di himpunan yang lebih besar, biasanya seperti itu.
Jadi udah polinomnya bilangan real, akar-akarnya kompleks. Polinomnya bilangan bulat, akar-akarnya bilangan rasional. Polinomnya bilangan rasional, akar-akarnya irasional ya. Seperti itu. Oke, di sini kita akan coba kerjakan tugas latihan 423. Ya. Nah, ini seru nih soal hitung-hitungan. Yang tadi belum mengerjakan pembuktian, dipersilakan untuk menjawab. Nah, tapi kalau tidak ada yang menjawab, saya yang akan pilih orangnya ya. Oke. Ada yang mau mencoba nomor 1 ABC? Jadi ini ada 3 nomor, setiap orang kerjain 3 poin ya. Yang mau coba nomor 1, klasik ini. Pak, sini Pak. Wah, bagus, Kayla. Boleh, coba. Yang nomor Berarti pertama. yang itu jadinya X X plus 10 kali X min 9. Oke, betul. X kuadrat tambah X dikurang 90 sama dengan X plus 10 dikali X min X min 9. 9. Oke. Sip. Kesimpulannya, X-nya berapa saja? X-nya min 10, X satu lagi X 9. Oke, bagus ya. Ini adalah akar-akar. Jadi, ini kan sebenarnya pelajaran persamaan kuadrat. Tapi kalian sadar kan kalau persamaan kuadrat itu polinom derajat 2 kan? Jadi sama saja kan konsepnya kan dengan yang sudah kalian pelajari di SMA kan ya? Nyambung kan, Kayla? Iya, Pak. Nah, nanti kita akan lihat banyak kemiripan. Ini yang 1A. Yang 1B, Kayla. Bentar. Itu harus pakai ABC ya, Pak? Betul. Nah, bagus masih ingat. Iya. Kalau untuk yang ini silakan gunakan rumus ABC-nya. Berarti saya jabarin, Pak, rumus ABC-nya. Boleh, boleh. Iya, jabarkan. Bentar, min B. Berarti min apa 2 kan min 2 ya. Bener-bener. Minus dari minus 2 kan? Ah, ah. Plus Mhm. minus Oke. akar min 2 kuadrat, Mhm. habis itu B kuadrat min min 4 kali 1 kali min 4 Iya, bagus. per 2 kali 1. Iya, bagus. Silahkan. Terus jadinya 4 Mhm. 4 plus minus akar 20 per Mhm. 2. Oke. Silahkan disederhanakan. Terus jadinya itu eh coret 2-nya. Mhm. 20-nya bisa dikeluarin, bentar. Jadinya 2 akar 5. Mhm. Bagus. 2 plus minus 2 akar 5 per 2. Nah, 2-nya juga coret. Jadi 4-nya coret sama 2, terus 2 yang samping akar 5-nya coret. Jadi nah, jadi 1 plus minus akar 5. Ini kenapa saya jadi 4 ya? Saya salah Iya, Pak. nulis ya. Oke. Tapi bener Kayla. 1 plus minus akar 5 Benar. berarti ya? Jadi Iya, 1 plus akar 5 dan 1 minus akar akar 5 5. ya. Gitu. Oke, mantap. Makasih ya Kayla ya. Yang satu lagi nih, 1C. Iya, Pak. Nah, 1C kan susah ya, derajat 3 ya. Saya sudah kasih petunjuk untuk kamu. Coba ini, untuk derajat 3, cobalah semua bilangan bulat yang habis membagi konstanta. Di sini konstantanya berapa Kayla? Yang C? Konstantanya itu min 6. 6. Minus Iya. 6 kan? Sekarang kamu cobain. Semua bilangan yang bisa membagi 6 siapa aja? Semua bilangannya habis 6 ada 1, Satu. 1, 2, 3, 6. Iya. Tapi ada lagi yang kamu lupa. Selain 1, 2, Oh, plus 3, minus. minusnya ya. Minus 6, Ah, minus 3, minus minus 2, minus 3, minus 2, minus 1. dan Iya. 1, 2, 3, 6 kan ya. Nah, Iya. sekarang kerjaan kamu, coba semua akar-akar ini coba. Kalau 0, selesai kan ya? Iya, koral habis. Iya. Coba berapa? Berarti nyoba min 6-nya masukin juga. Boleh sih, tapi kan kalau 6 kan besar sekali ya. Mungkin coba dari Iya. yang kecil-kecil dulu deh. Kalau kamu dapat Sa- akar-akar yang kecil-kecil, yang besaran jadi gampang. Coba yang 1, kalau 1 bentar. 1, 2. Satu bisa nggak? Satu.
berarti satunya dimasukin semua ya Pak? Sini. Iya, Berarti kok satu, satu, kamu 3, em, min 2, min 8. Enggak, nggak sama dengan nol enggak. kan? Coba Pak, dua Pak, dua. Kayaknya dua Betul deh kok, Pak. min Bentar. 8. 2, Berarti yang satu nggak iya. bisa ya? Coba dua Pak. Coba yang min 1. 8, 16, bentar. Ya, 16, 16 kurang 16 kurang. Ya, enggak juga ya? Kok enggak ya? Kamu lagi nyobain 2 ya? Iya. Oh, boleh, boleh. Jalan aja. Bener kok, 8, terus tambah 8, 10, 16, 16 iya. kan? 16 kurang Lanjut. 10. Oh iya, iya. 16 kurang 10, 6. 6 kurang 6, 0. Oke, berarti F2 akar-akar ya? Iya, Pak. Berarti F2 sama dengan 0. 0. Oke. Nah, sekarang berapa lagi coba? Kamu coba nyoba 1 sama 2. Min 1 udah dicobain belum? Min 1 kan juga gampang tuh. Oh iya ya, bentar. Min 1 berarti min min 2. Min 2. Bentar Pak, saya sambil deh. Iya. Nah. Kok saya nggak dapet ya? Min 1. Min 1. 1. Min 1 tambah 2. Oke, betul. 1. Mhm. Oh iya, iya, iya. Jadi min 6. Min 6. Min. Bentar, bentar Pak. 1 min. Oh, plus 5. Iya, iya. Iya. 6 kurang 6. 0. Ya. Min 5 kali min 1 kan 5. Berarti 1 Iya, plus iya. 5 dikurang 6, 0 ya. Ya? Iya. Berarti F min 1 sama dengan 0 kan? 0. Oke. Berarti kayaknya 1 nggak mungkin nih. Kan tadi 1. Nah, Kayla Coba saya kasih petunjuk. 1 lagi. 3. Kayaknya 3 deh, Pak. Nah, coba 3 atau minus 3 ya. Kayaknya kalau min 3 nggak masuk akal ya, terlalu besar ya. Iya, Terlalu gede gede banget, Pak. negatifnya ya. Kalau 3, 3, berarti berapa ini? 27. 27, terus 18, Mhm. 35. Terus habis itu 15. Mhm. Ya, kurang 6. Iya. 3. Kok nggak? Wih. 3 kurang min 3. Enggak ya? Oh benar, berarti min 3 justru ya. Iya, min 3 ya berarti, Kalau Pak. min 3 berarti Oh, saya ganti aja tandanya. Minus 27 tambah iya, delapan minus belas 27. plus 15 dikurang 6 kan? Iya, mal habis. Habis ya, 0 ya. Berarti Iya, akar-akarnya berapa? F min 3. Betul, F min 3 sama dengan 0 0. ya. Sehingga akar-akar dari polinom tersebut adalah X sama dengan min 3, min 1, dan 2 ya. Oke, mantap Kayla. Terima kasih. Udah siap ujian berarti ya? Amin. Amin ya. Insya Allah lebih gampang ujiannya dari kemarin. Mudah-mudahan ya. Pak. Amin. Gini, Pak. saya sih optimis kalian bisa lebih bagus karena gini. Kalian kan makin ke belakang makin aktif menjawab nih, udah makin nyambung dan terbiasa dengan aljabar abstrak kan ya. Dan yang kedua, soalnya juga udah diatur ya supaya mudah-mudahan lebih gampang lah ya dari kemarin meskipun materinya pasti baru ya. Jadi pasti ada susahnya. Jadi harusnya insya Allah hasilnya naik ya dari kemarin ya. Gitu. Oke Kayla, terima kasih ya. Kerjaanmu sudah cukup. Sekarang nomor 2, siapa yang mau coba? Saya. Weh, Cindy, mantap. Oke Cindy, silakan. Nah, Cindy, saya udah kasih clue. Cobalah semua elemen di lapangan tersebut. Nomor 2, lapanganmu siapa? Z3 berarti elemennya 0, 1, 2. Ya udah, berarti cobain 0, 1 atau 2 aja kan ya? Betul. Begitu. Oke, Cindy, mari kita hitung. F0 berapa coba? Kalau yang A, X0 itu berarti 0 kuadrat tambah 2 berarti 2. Mhm. Yang 1 kuadrat tambah 2 itu 3. 3 Oke. itu 0. Oh iya, benar-benar. F1-nya sama dengan 3 sama dengan 0. Mungkin mau dijabarkan aja rumusnya ya? Iya, boleh, Pak. F0 sama dengan 0 kuadrat tambah 2, tapi itu sepele sih, jadi saya pada tahu, tapi ya udah nggak apa-apa. Bentar, ini kok. Nah, F1 sama dengan 1 kuadrat tambah 2 sama dengan 3 sama dengan 0. F2 berapa sih di F2? F2, 2 kuadrat plus 2 berarti 6. 0 Ya, juga. 6 sama dengan 0 juga ya. Jadi, akar-akarnya adalah 1 dan 2. bagus. Jadi, akar-akar polinom tersebut adalah 1 dan 2 ya. Saya di sini nulisnya nggak pakai kelas lagi ya, karena sudah ada konteksnya ya. Gitu.
Dan bentar, ini kayaknya kalau soalnya terlalu ke atas kayaknya nggak enak deh. Jadi saya ini dulu, saya crop dulu ya, bentar. Wait, oke, saya crop. Terus saya pindahkan ke bawah biar sini bisa lihat juga ya. Oke, saya crop lagi, maaf. Oke, silahkan. Nah, ini ya biar lebih enak dilihat ya. Oke, Cindy, 2B. Yang 2A tadi bagus, benar. Yang 2B berarti nolnya 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 1. Mhm, Yang satunya 1 kuadrat tambah 1 itu 3 sama dengan 0 juga. mhm, Yang duanya 2 kuadrat tambah 2 tambah 1 berarti 4 tambah 2 tambah 1 itu 7. mhm. 1. 7 sama dengan 1. Jadi akar-akarnya berapa saja? 1 sama 2 lagi. Eh, kayaknya emang duanya 0 gitu? Oh ya, enggak. Enggak ya, ini kan Iya. 1. Berarti Ah, hanya 1 ya akar-akarnya ya? mm. Oke, sip, mantap. 2C, ayo satu lagi. Yang C berarti X nolnya 0. 2 kali 0 pangkat 3 ditambah 0 ya? 2 kali 0 pangkat 3. Iya, sama 0. Iya, ini 0. F1 dan F2? 2 kali 1 pangkat 3 plus 1 berarti 2 tambah 1, 3. Mhm. Sama dengan 0 lagi. Yang Oke, duanya betul. 2 kali 2 pangkat 3 plus 2 berarti 2 kali 8. Bentar Pak, ada telepon. Nanggung dikit lagi ya udah, Dah, mangga-mangga. udah saya decline. Oke, oke. Wow, siap. Oke. 2 kali 8 tambah 2 berarti 16 tambah 2, 18. Iya, sip. 18 sama dengan berapa? 0 juga. Iya, 0. Berarti akar-akarnya berapa aja berarti? Semuanya 0, 1, 2. Iya, ini soal khusus yang sudah saya pilih ya, supaya angkanya enak. 0, 1, dan 2. Gimana, Cindy? Gampang kan? Gampang. Makin belakang makin gampang. Oke, terima kasih, Cindy. Kalau mau diaccept lagi teleponnya, mangga. Ya, udah beres. Oke, berarti yang nomor 2 udah beres. Sekarang yang nomor 3. Di Z5, tentukan semua akar-akar dari 3x plus 3, 2x kuadrat tambah 2x tambah 1, dan C. Ini agak lebih nguli dari biasanya, tapi sama aja cara kerjanya. Karena saya suruh kerjaan 5 kali ya. Siapa yang mau coba? Saya mau coba, Pak. Woi, Nadira, sip. Mangga, Nadira. 3A. Berarti cek satu-satu, Pak. Dari, Sama persis ya, kayak caranya Cindy, sama persis. Cuma kamu ngerjain 5 kali. iya, Pak. Kalau di 0 berarti 3. 0 tambah 3, 3. Oke, betul. Kalau di 1 berarti 6. Terus, karena di 3 kali Z5 1 jadi tambah 1. 3, 6 ya. Ntar, Iya, Pak. Nadira, tahan dulu. Kamu kan lapangannya di mana lapangannya? Di Z5, Pak. Kalau di Z5 yang kamu coba berapa saja berarti? 0, 1, 2, 3, 4. Oke, bagus. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kamu dapat jawaban 6 itu. 6 kan nggak ada di Z5. Atau sudah diwakili oleh elemen lain kan? 6 Iya, jadi berapa itu? 1, Pak. Nah, ini jangan lupa dicek juga ya. 3 sama 6 sama dengan 1. Kalau ada yang lain yang bablas, dicek juga. Silakan. Kalau di Ya. 2 berarti 6 tambah 3, 9. Berarti 4. Mhm. Nah, ini gampang nih soalnya ada polanya ya. Lanjut. Kalau di 3, 12. 2. Oke, betul. Kalau F3-nya nanti sama dengan 12, sama dengan 2 ya. Lalu, Yang 4, 15. 15 0. sama dengan berapa? Sama dengan 0. Jadi siapa akar-akarnya? 4, Pak. Hanya 4 ya yang menyebabkan polinomnya bernilai 0 ya. Gitu. Oke, yang nomor 3A gampang. Yang 3B. 2x kuadrat ditambah 2x tambah 1. 1. Kalau di 0, 1. Itu yang pertama maksud kamu F0-nya ya. Iya, Pak.
If F0-nya 2 kali 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 1. Nah, Dira kalau perhatikan semua soal, kayaknya tidak ada satupun yang akar-akarnya 0 nggak sih? A, B, ataupun C itu Iya, semuanya nggak mungkin akar-akarnya 0 kan? iya, Karena Pak. ada angka belakangnya kan? Nanti F0-nya sama dengan 3, 1 sama 2 kan ya? Nggak 0 kan? Iya. Gitu. Oke, silahkan dilanjut. Kalau kamu takut lupa sama soalnya, jangan khawatir, saya kopikan ininya nih. F1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat tambah 2 2 kali tambah 1 2. tambah 1. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1, 5. Oke, 0. 5. Dan 5 sama dengan 0 ya? Oke, Iya. betul. Sama untuk F2, eh, nah untuk waduh. Untuk F2, untuk F3, untuk F4 juga sama, tinggal diganti angkanya ya. Ini saya langsung ketikkan. Silahkan dihitung. S sama dengan 2 berarti 8. 13. Iya, betul. 13 sama dengan kelas berapa, Nadira? 3, Pak. Kelas 3, bagus. Ya. Oke, kalau yang F3, 18 sampai 6 tambah 1, 25. oke, 25. Kelas 25 sama dengan berapa ya? Kelas 0, Pak. Kelas 0. Yang terakhir, F4, 32 tambah 8 tambah 1, 41. 41 ya. 32 tambah 8, oh iya benar, 41. Sama dengan kelas? 1. Kelas 1. Jadi kesimpulannya akar-akarnya yang mana saja berarti? 1 sama 3, Pak. 1 dan 3 ya. Gitu ya. Jadi kalau mau ngecek akar-akar itu tidak sulit ya. Gitu. Nah, terakhir yang C. X pangkat 3, pokoknya 1, 3, 4, 2 ya. Biar kamu nggak lupa sama soalnya, saya tuliskan. Ya. Yang 3C. F0 berarti ini tadi 1 saja, tapi pangkat 3 ya. Ditambah 3 dikali 0 maaf, 0 kuadrat, ditambah 4 kali 0 tambah 2. Ini berapa, Nadira? 2, Pak. Oke, F0-nya sama dengan 2. F1-nya berarti 0-nya saya ganti 1. 1, 3, 4, 2, 10. Iya, betul. 10. 10 sama dengan berapa? Kelas 0, Pak. Bagus. Ya, kelas 10 sama dengan kelas 0. Kalau F2 berarti kan 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 kuadrat tambah 4 kali 2 tambah 2. Berapa ini? 8, 12, 30, Pak. Oke, betul. 30. Sama dengan kelas Kelas berapa? 0. Oke, 0. bagus. Kalau F3? Saya kurang cepat Hmm, ngetiknya, maaf, maaf. F3 sama dengan 3 pangkat 3 ditambah 3 7, kali 3 kuadrat tambah 4 kali 3 kali 2. 68, Pak. Iya, 68. 68 sama dengan kelas. 3. Oke. Terakhir, Nadira, maaf yang ngulinya luar biasa ini. 4 pangkat 3 kali 3 kali 4 kuadrat. Ya, tambah 4 kali 4 tambah 2. 130, Pak. Iya betul, 130. Kelas 130 sama dengan kelas berapa? Oke. 0. Jadi akar-akar polinomnya berapa saja? 1, 2, sama 4. Bagus. Oke, Nadira, sudah beres. Terima kasih ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Bisa dipahami ya? Jadi akar-akar itu sama ya, mau dimanapun ya, mau di bilangan real ataupun di ZP. Pokoknya yang membuat polinomnya bernilai 0 ya. Namun di sini caranya beda ya. Cindy sama Nadira caranya mencoba satu-satu elemennya kan, karena kan gampang ya. Di Z3 kan cuma ada 3, di Z5 cuma ada 5. Nah, kalau Kayla tidak mungkin dia mencoba satu-satu karena bilangan real itu ada tak berhingga. Jadi tadi Kayla menggunakan cara yang lain sendiri ya. Dia harus memfaktorkan sendiri, menggunakan rumus sendiri, bahkan harus menggunakan trik yang saya ajarkan ke dia tadi ya. Itu trik tadi itu biasanya strateginya anak-anak OSN matematika tuh yang biasanya pakai ya. Karena polinom sering diujikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami terkait dasarnya akar-akar?
Oke, kelihatannya insya Allah sudah pada bisa memahami ya, udah bisa ya. Oke, kalau sudah memahami dasarnya akar-akar, sekarang saya akan ke arah bawah. Wait, saya akan ke bawah berarti, nah di sini ada teorema faktor. Tapi jangan khawatir, ini tidak akan saya minta buktikan ya. Teorema faktor ini juga senjatanya anak Olimpiade. Misalkan f kecil x itu elemen f besar x adalah sebuah polinom berderajat n kecil dan L besar itu lapangan perluasannya. Maka A itu A kecil itu adalah akar-akar jika dan hanya jika terdapat sebuah polinom Qx di Lx di perluasan itu yang derajatnya adalah n dikurang 1 sehingga fx sama dengan x dikurang a dikali Qx. Jadi kalau misalkan kalian punya akar-akar A, berarti nanti dia pasti habis dibagi X dikurang A ya. Seperti itu. Oke, di sini ada tugas latihan 424. Dan mohon maaf, kelihatannya saya harus memanggil lagi orang yang sama karena yang mengerti pekerjaan kalian sendiri adalah kalian ya. Oke, saya panggil kembali Kayla. Iya, Pak. Kayla yang ngerjain nomor 1 tadi. Oke, nomor 1 kan sudah kamu Ah, kerjakan tadi ya. X kuadrat ditambah X dikurang 90 kan jadi X plus 10 dikali X iya, kurang 9 kan. Karena akar-akarnya min 10 sama iya. 9 kan. Sekarang yang 1B. Yang 1B gampang kok Kayla, B. tinggal baca aja. Ah, Nah, kamu kan sudah menemukan bahwa akar-akarnya kan 1 plus minus akar 5. Berarti kalau ah. difaktorkan jadi apa coba? Kalau difaktorkan, Iya, jadi X dikali apa nih coba? oh Eh, berarti X plus 1. maka fx itu habis, maaf ya saya nulisnya pakai ini jadi kelamaan. Habis dibagi oleh X dikurang A. Minus A ya. Salah satu minus 5 ya. Berarti kayak